Halo kawan-kawan semua, selamat datang di pembahasan soal-soal SIMAK UI dari tahun ke tahun ya. Oke, langsung aja kita mulai dari soal nomor 2 ini ya. Ya, ini adalah kumpulan soal SIMAK UI, soal SBMPTN, soal UGM dan seterusnya. Tapi saya pilihkan yang SIMAK aja ya. Semoga ini bisa membantu kalian dalam mempersiapkan ujian SIMAK nanti ya. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini ya. Semoga channel ini bisa banyak membantu kalian. Oke, kita lihat nomor 2 ini ya. Ada grafik seperti ini ya. Ini grafik F kecil itu biasanya kayak gesek ini T. Ini pada 0, 1, dan 2. Ini adalah 2. Oke, sebuah benda bermasa 250 gram berarti masanya adalah 0,25 kg ya, dibagi dengan 1000. Kecepatan minus 2 meter per second. Benda ini lalu mengalami gaya sepanjang gerakannya yang ditunjukkan grafik. Kecepatan partikel setelah mengalami gaya F selama 1 detik ya, 1 detik berapa ya kecepatan akhirnya ya, kecepatan ya. Nah, kita harus pandai-pandai mendefinisikan ya, mendefine grafik ya. Kalau ada grafik F kali T ini, kalau kita kalikan F kali T itu kan impuls ya. Impuls itu perubahan momentum. Nah, semacam itu ya kan. Nah, sampai dengan 1 detik itu tidak semata-mata F kali T, tapi F kali T pengertiannya adalah luas. Jadi luas ini ya, luas tengah alas ya, kali tingginya adalah 2, kali T nya adalah 1, sama dengan masanya 0,25 V2 min 2 gitu ya. Oke, ini coret-coret ya, 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1/4 V2 plus 2 ya kan. Jadi sini 4 V2 plus 2, maka V2 adalah 2 meter per second, seperti itu. Oke, ini adalah SIMAK UI tahun 2010 kode 504. Kita lanjut lagi cari soal SIMAK UI ya. Bentar. Ada soal tes ITB. Nanti pertemuan yang akan datang saya cobakan soal tes ITB, soal UMPTN ya, dan lain sebagainya, Sipenmaru ya. Oke, kita cari SIMAK UI. Enggak ada ya, banyak kok SIMAK UI di sini. UGM, UMPTN, sebentar, tes ITB, UGM, UGM, kok nggak ada ya, kaum series tes ITB. PP UMPTN, SIMAK Skalu, UMGM, bentar ya, Skalu tes ITB.
UGM, kemudian STBIS, UMPTN, tes ITB enggak ada. SPMB, UGM Skalu. Ini dia ya, kalian bisa lihat ini SIMAK UI tahun 2009 kode 914 ya, sebuah pegas dengan konstanta pegas A ya. Saya pindah ke sini ya. Jika saat ditarik mengalami perubahan panjang sebesar B, maka energi potensial elastik pegas adalah oke. Seperti ini. Konstanta pegas A. Biasa kita tulis K ya. Jika saat ditarik mengalami perubahan panjang B, maka energi potensial elastik energi potensial energi potensial ya setengah KA kuadrat ya, atau K delta X kuadrat, berarti ya setengah AB kuadrat. Jawabannya ya, setengah AB kuadrat. Iya betul. Oke, kemudian kita cari lagi soal SIMAK UI, adanya UMUGM. UMPTN Skalu. Oke, SIMAK UI. Nah, kalian bisa lihat ini SIMAK UI tahun 2009 kode 934 ya. Sutas kawat panjangnya 5 meter dan kerapatan linearnya adalah 1,6 gram per meter, direntangkan dan dilekatkan kedua ujungnya sedemikian hingga tegangannya 64 Newton ya. Oke, kemudian ya, kalau mungkin saya tulis dulu ya, nomor 20, nomor 99. Kawat panjang 5 meter ya. Kemudian kerapatan linear itu M per L ya. Jadi dia 1,6 gram per meter atau 1,6 kali 10 pangkat min 3 ya, kilogram per meter. Dan dilekatkan kedua ujungnya sedemikian hingga tegaknya 64. F-nya adalah 64 Newton ya. Pada kawat ini dihasilkan gelombang berdiri 5 simpul antara kedua ujungnya. Oke, 5 simpul itu berarti begini. Kita tarik dulu ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sampai sini ya, sorry. Ini 5 simpul ya.
5 simpul artinya ini udah kelihatan ini 2 panjang gelombang ya, 2 lambda. Di dekat kawah tersebut terdapat sebuah pipa berpenampang kecil memiliki piston yang dapat bergerak. Gelombang berdiri pada kat menghasilkan resonansi pada pipa ketika posisi piston 2, dari ujung pipa terbuka. Sebutlah ini begini ya. Ini pengertiannya pasti ini resonansi pada pipa terbuka ya. Nah, ini begini sebenarnya. Ketika terjadi 1/4 lambda, dia adalah 2,125 meter. Oke. Dari ujung pipa terbuka, benar sini. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per detik, ya, tentukan tingkat nada harmonik bagian bunyi yang dihasilkan pada pipa. Oke. Kira-kira nada dasar keberapa gitu ya. Ini bukan nada dasar pertama ya, pokoknya ini adalah tertentu ya. Maaf, ini gambarnya salah. Oke, gini, kita cari dari sini dapat apa ya, bahwa L 5 meter berarti lambda ya, itu karena 2 lambda sama dengan 5 meter, maka lambda adalah 2,5 meter ya. Kemudian V itu dinyatakan akar FL per M ya, atau V itu adalah lambda kali F ya. Lambda kali F sama dengan akar FL per M. Kita sepertinya dapat frekuensi dari sini ya. Lambda sebelumnya adalah 2,5 ya. Frekuensi entah berapa. F nya adalah 64 ya. M per L itu adalah tadi 1,6 ya, ini 1,6 10 pangkat min 3. Jadi di sini 1,6 kali 10 pangkat min 3. Ini 64 kalau kita akar 8 ya. Terus 1,6 bulatkan aja 16 4 di akar 16 di akar 4 ya, dikali 10 pangkat ini tadi jadi min 2 gitu kan. 8 bagi 4 2 pindah ke sana, ini total di sini 200 ya, ini sama dengan 200. 2,5 F 200, maka F adalah 200 dibagi 2,5. 20 bagi 5 itu 4, berarti 80 Hz ya. Oke, 80 Hz ini kemudian beresonansi dengan pipa yang panjang pertamanya adalah 2, panjang waktu itu 2,125. Kira-kira di nada keberapa ya. Oke, saya geser ke sini dulu ya. Nah, ini 8, kita sudah dapat frekuensi ya. Di sana adalah 80 Hz ya. Pipa organa ini ya 2,125 gini ya, frekuensi ya pada pipa organa itu adalah kelipatan ganjil dari 3/4 lambda ya.
Kalau kita cari L nya ya, bahwa F itu adalah V per lambda ya. Atau lambda adalah V per F. V nya 340, lambdanya 80. Jadi 34 bagi 8 itu kurang lebih 34 kita bagi 8, 4,25 meter. Nah, 4,25 dari 2125 itu seperberapanya ya. Coba kalau kita bagi aja, dibagi 2,125 2 ya. Artinya ini adalah 2 kalinya ya. Berarti ini ya, di frekuensi nada atas kedua. Jadi jawabannya adalah nada atas kedua. Ya. Oke, sebentar. Tambah 2 sorry, sebentar. Ini kalau kita bikin oh iya, 2 kalinya ya. Oke, kita cari lagi soal yang lainnya bahwa simak UI ini ya, kalian bisa lihat ini soal simak UI ya, tahun 2009 ya, nomor 110 ya, simak UI tahun 2009. Ledakan pada sebuah tambang menimbulkan gelombang bunyi yang rambatannya melalui tanah dan mencapai pengamatan dalam waktu 1,7 second. Sedangkan rambatan gelombang tersebut yang melalui udara mencapai pengamatan dalam waktu 15 second ya. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, maka cepat rambat gelombang di dalam tanah berapa? Oke. Saya ulang lagi ya. Ledakan sebuah pertambangan menimbulkan gelombang bunyi rambatan melalui tanah yang mencapai pengamat dalam waktu 1,7 second. Sedangkan rambatan gelombang tersebut yang melalui udara ya, pengamatan dalam waktu 15 second. Jika cepat rambat bunyi durasi 340 meter per second, maka cepat rambat gelombang di dalam tanah adalah berapa? Ini pada dasarnya dari sumber ledakan ya. Dari sumber ledakan jaraknya adalah sama ya. Hanya melewati 2 medium yang berbeda. Pada udara ketika kecepatannya 340 meter per second, dia menempuh butuh 15 detik ya. Jadi kalau kita kali dengan 15, ini kan jarak ya, second. Berarti kalau di sini berarti V pada tanah dikali 1,7 ya, 1,7 second. Jaraknya sama terhadap pengamat ketika sumber bunyi. Artinya kalau kita kalikan saja ya, 340 dikali 15 sama dengan V di tanah dikali 1,7. Oke. 34 dibagi 17 itu 2. Jadi ini 200 ya.
200 kali 15, 2 kali 15 30, maka ini 3000 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, kita cari lagi bentuk soal simak UI yang lainnya. Simak UI kita cari. Simak UI. Oke. Yuk. Tes divisi. Simak UI mana sih? Ternyata sudah habis saudara-saudara simak UI-nya. Oke, sampai di sini aja video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu.